Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini di hari Sabtu 17 Mei 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Yondia nomor 474, bait yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 20 dan 23. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Demikianlah firman Tuhan. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi perintah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga tentang menjadi seorang pengayom, menjadi seperti seorang ayah bagi mereka yang dia pimpin, yaitu memberi nasihat dan juga mendoakan serta penguatan. Dan itu tidak akan pernah berhenti, bahkan hingga ketika dia sudah mengakhiri masa tugasnya. Ketika Samuel sudah tua, ia tahu bahwa ia harus berhenti dari tugasnya sebagai nabi dan imam bagi bangsa Israel. Karena itu ia berpamitan kepada mereka. Dalam kata-kata perpisahannya itu, Samuel tetap memberi nasihat dan penguatan kepada umatnya. Ia mengingatkan bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan karena telah meminta agar dibangkitkan seorang raja bagi mereka. Permintaan itu sesungguhnya adalah penolakan mereka terhadap Tuhan. Mereka lebih sudi dipimpin oleh seorang raja, seperti yang terjadi pada bangsa-bangsa lainnya. Namun demikian, Samuel juga memberi nasihat dan penguatan bahwa sekalipun mereka telah berbuat jahat dengan meminta raja, mereka tidak boleh berhenti mengikuti dan beribadah kepada Tuhan. Itu artinya Samuel menguatkan hati umat bahwa betul mereka telah berdosa, namun tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan jika mereka mau terus beribadah dan mengikuti Tuhan. Selain itu, Samuel juga menguatkan umat dengan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah berhenti mendoakan mereka
sekalipun ia sudah tidak lagi berada di tengah-tengah mereka sebagai imam dan nabi. Bahkan ia tidak akan pernah berhenti memberi nasihat dan pengajaran kepada umat tentang jalan yang baik dan lurus. Ini menegaskan bahwa sekalipun dia bukan lagi imam dan nabi mereka, Samuel tetaplah seorang ayah bagi umat, menguatkan, mendoakan, dan memberi nasihat serta pengajaran. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menemukan fenomena bahwa orang tua lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan fisik anak-anak mereka. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, khususnya orang tua, bahwa sampai masa tua kita pun peran yang penting, yaitu memberi penguatan, nasihat, pengajaran, dan mendoakan, tidak boleh berhenti kita lakukan. Sebab dengan cara demikian anak-anak yang kita pimpin kehidupannya akan tetap mengingat, mengikuti, dan beribadah kepada Tuhan. Memberi dan memenuhi kebutuhan fisik memang penting, namun lebih penting daripada itu adalah memberi dan memenuhi kebutuhan jiwa atau rohani, sehingga mereka tetap hidup di jalan Tuhan dan berlaku seturut kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kita bahwa menjadi seorang pemimpin atau gembala adalah tentang menjadi pengayom bagi yang kita pimpin, tidak mengedepankan kekuasaan, tetapi perhatian, arahan, dan mendoakan. Dan itu harus terus kita lakukan, tidak mengenal istilah sudah pensiun. Dan kiranya Tuhan menolong kita menjadi seperti yang difirmankannya hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami sebagai orang tua dan juga sebagai pemimpin untuk menjadi ayah, pengayom, memberi nasihat, memberi pengajaran dan mendoakan, sehingga kami tetap boleh mencintai mereka dengan cara yang seperti Tuhan ajarkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.